Bayangkan sebuah dunia yang luluh lantak oleh api peperangan yang tak kunjung padam. Di tengah keputusasaan bangsa yang hampir runtuh, bantuan tidak datang dari jenderal besar atau raja yang perkasa. Bantuan itu datang dari sebuah desa terpencil bernama Domremy, dalam wujud seorang gadis petani berusia 17 tahun yang bahkan tidak bisa membaca. Namanya adalah Joan of Arc, seorang remaja yang mengaku mendengar suara langit, dan dengan keberanian yang melampaui logika, ia melangkah maju untuk mengubah garis takdir sebuah bangsa. Ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah catatan sejarah yang paling tidak masuk akal, namun benar-benar terjadi. Joan muncul di saat Prancis berada di titik nadir dalam perang 100 tahun melawan Inggris. Tanpa sedikit pun latar belakang militer, ia berhasil menembus barisan birokrasi kerajaan untuk bertemu dengan Charles VII, sang pewaris tahta yang ragu-ragu. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Joan meyakinkannya bahwa ia adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk membebaskan Orleans. Apa yang terjadi selanjutnya adalah keajaiban taktis. Joan tidak hanya berdiri di belakang. Ia mengenakan baju besi, memangkas rambutnya, dan memimpin dari garis depan. Kehadirannya memberikan efek psikologis luar biasa yang membangkitkan moral prajurit Prancis yang sebelumnya pengecut menjadi singa lapar. Dalam waktu singkat, pengepungan Orleans yang mustahil dimenangkan berhasil dipatahkan hanya dalam hitungan hari di bawah kepemimpinannya. Namun, kecemerlangan ini membawa ancaman bagi musuh-musuhnya. Setelah berbagai kemenangan gemilang, ia akhirnya dikhianati dan ditangkap oleh pihak Burgundia yang kemudian menjualnya kepada Inggris. Ia dihadapkan pada pengadilan inkuisisi yang bias, dituduh sebagai penyihir, dan akhirnya dibakar di tiang pancang pada usia yang sangat muda, 19 tahun. Di tengah kobaran api, ia tidak menjerit dendam, melainkan terus memanggil nama Tuhan hingga napas terakhirnya. Tragedi di Rouen itu mungkin mengakhiri hidup Joan, tetapi ia gagal mengakhiri pengaruhnya. Ratusan tahun setelah abu jenazahnya dibuang ke Sungai Seine, Gereja Katolik mengakuinya sebagai santa, dan Prancis memujanya sebagai pahlawan nasional abadi. Kisah Joan of Arc adalah pengingat keras bagi kita semua, bahwa status sosial, usia, maupun gender bukanlah penghalang untuk mengguncang dunia. Ketika seseorang memiliki keyakinan yang lebih besar dari rasa takutnya, ia tidak hanya menjadi pemenang, ia menjadi abadi dalam ingatan sejarah. Dari gadis desa menjadi simbol kebebasan, Joan of Arc tetap menjadi cahaya yang menolak padam.